Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Bapak M. Sofiuddin pada video pembelajaran matematika kelas 4 tentang berbagai bentuk pecahan. Sebelum kita mulai pembelajaran, di situ ada kompetensi dasar. Yang pertama, menjelaskan berbagai bentuk pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen, dan hubungan di antaranya. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai bentuk pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen, dan hubungan di antaranya. Selanjutnya, berbagai bentuk pecahan, yaitu ada 4. Yang pertama, pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Yang ketiga, pecahan desimal. Yang keempat, persen. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa dibagi lagi menjadi 2, yaitu pecahan murni. Jika pembilang lebih kecil dari penyebutnya, contohnya 6/9. 6 sebagai pembilang dan 9 sebagai penyebut. Kemudian yang kedua, pecahan tidak murni. Jika pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, contohnya 11/7. 11 sebagai pembilang dan 7 sebagai penyebut. Kemudian yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Jika angka pembilang suatu pecahan lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Untuk mendapat bentuk pecahan campuran dari pecahan biasa, bagilah pembilang pecahan dengan penyebutnya. Contoh, 4/3. 4 lebih besar dari 3. Kemudian 3/3 sama dengan 1. Jadi 4/3 lebih besar dari 1. Kemudian lihat bagian di samping kanan. 4/3 sama dengan 3/3 ditambah 1/3 sama dengan 3/3 sama dengan 1 ditambah 1/3. Jadi sama dengan 1/3. Kemudian selanjutnya merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kita gunakan rumus untuk mengubah pecahan, yaitu A B per C sama dengan dalam kurung A kali C tutup kurung plus B per C. Kemudian 3/4. 2 kali 4 ditambah 3/4. 2 kali 4 sama dengan 8 ditambah 3 sama dengan 11/4. Jadi pecahan campuran 2/3/4 dapat diubah menjadi pecahan biasa, yaitu hasilnya 11/4. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut. Anak-anak, Bapak akan menjelaskan pecahan biasa dirubah menjadi pecahan campuran, yaitu pecahan biasa 8/3. 8 adalah sebagai pembilang dan 3 adalah sebagai penyebut. Nah, kemudian cara mengerjakannya, kita gunakan cara pembagian bersusun seperti ini. Kemudian 8 dibagi 3. Nah, 3 kali berapa untuk mendekati hasil 8? Yaitu 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. Maka yang mendekati 8 adalah 3 kali 2, yaitu 6. Jadi tulis hasilnya 2. 8 bagi 3 adalah 2. Nah, 2 kali 3 adalah 6. Kemudian
dikurang 8 kurangi 6 sama dengan 2. Kemudian 2 yang atas ini adalah hasil dari pembagian, sedangkan 2 yang bawah adalah sisa dari pembagian. Nah, dan 3 adalah sebagai pembagi. Jadi 2 dibagi 3 sudah tidak bisa dibagi lagi, ditulis aja, yaitu 2/3 atau sebagai pecahan biasa. Jadi anak-anak, pecahan biasa 8/3 kita ubah menjadi pecahan campuran, hasilnya 2/3. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Di sini ada contoh soal 4/5/8. Mari kita ubah 4/5/8 menjadi pecahan biasa dengan menggunakan rumus B kali S tambah A, atau bawah kali samping tambah atas. Nah, kita ambil soalnya 4/5/8 sama dengan, kalau kita mengacu pada rumus, bawah diganti 8 kali samping diganti angka 4 tambah atas diganti angka 5 sama dengan bawah kali samping sama dengan 8 kali 4 sama dengan 32 tambah atas sama dengan ditambah 5. 32 tambah 5 sama dengan 37. Penyebutnya berapa tadi? 8. Nah, sudah selesai. Jadi pecahan campuran 4/5/8 diubah menjadi pecahan biasa sama dengan 37/8. Setelah melihat video merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dan sebaliknya, semoga kalian cukup memahami. Selanjutnya, pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan per 10, per seratusan, per seribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Contoh, 0,5. Bentuk pecahan desimal dengan satu angka di belakang koma, yaitu 5/10 sama dengan 0,5. Angka 5 berada pada tempat per 10. Bilangan 0,5 dibaca 0,5 atau 5/10. Selanjutnya, di sini ada lagi contoh pecahan desimal. Yang pertama, pecahan desimal per 10. Contohnya 0,2, 0,5, 0,7, dan seterusnya, masih banyak lagi. Pecahan desimal per sepuluhan memiliki satu angka di belakang koma. Contoh yang kedua, pecahan desimal per seratusan. Contohnya 0,02, 0,05, dan 0,07, dan masih banyak yang lainnya. Pecahan desimal per seratusan memiliki dua angka di belakang koma. Kemudian yang ketiga, pecahan desimal per seribuan. Contohnya 0,002, 0,005, dan 0,007, dan masih banyak yang lainnya. Pecahan desimal per seribuan memiliki 3 angka di belakang koma. Kemudian lanjut tentang persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan penyebut 100. Persen ditulis dengan lambang persen seperti gambar di samping. Contohnya, banyak seluruh persegi satuan ada 100. Banyak persegi satuan berwarna biru ada 100. Pecahan biasa untuk menyatakan bahwa persegi satuan berwarna biru sebagai bagian dari seluruh persegi.
yaitu 100/100 sama dengan 100%. 100% berarti ada 100 bagian dari keseluruhan 100 bagian atau merupakan keseluruhan bagian. Dengan demikian, 100% sama artinya dengan 1. Contoh yang kedua, banyak seluruh persegi satuan ada 100. Banyak persegi satuan berwarna biru ada 50. Pecahan biasa untuk menyatakan bahwa persegi satuan berwarna biru sebagai bagian dari seluruh persegi, yaitu 50/100 sama dengan 50%. 50% berarti ada 50 bagian dari keseluruhan 100 bagian atau setengah dari keseluruhan bagian. Nah, di sini ada latihan soal. Pak Guru akan bacakan. Nomor 1, sebutkan bentuk-bentuk pecahan. Nomor 2, ubahlah pecahan biasa tersebut, yaitu 10/3 menjadi pecahan campuran. Dan nomor 3, ubahlah pecahan campuran tersebut, yaitu 5/2/6 menjadi pecahan biasa. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga kalian bisa memahami. Dan ingat, selalu semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.